Apakah mungkin Gue Iblis Brook akan menjadi kunci dari kasarnya cara untuk mengalahkan para iblis-iblis seperti Imu, Godsnack, dan lain-lainnya? Karena bukankah cukup mencurigakan sekali nih apa yang kita dapatkan dari flashback Brook sebelum akhirnya berakhir di chapter kali ini. Nah, agar sampai sebelum sini, kali ini kita akan review One Piece untuk chapter terbaru di chapter 1186. Yang karena udah lumayan telat juga untuk videonya, jadi mari kita langsung aja masuk. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, di mana judul untuk chapter kali ini adalah satu kali lagi. Dengan di sini kita mendapatkan cover request nih, di mana Loki yang sedang menggambar Ida. Yang di sini pun terlihat kalau Loki kecil masih sangat happy sekali bersama dengan monster-monster temannya yang ada di Underworld. Yang lucunya adalah kalau Ida ternyata tahu Loki diam-diam mengaguminya. Ya, walau kita masih nggak tahu ya, apakah cover request ini benar-benar real atau enggak ketika kejadian dulu. Karena baik lagi ini cover request yang biasanya kejadiannya sangat random dan ya sesuka-suka aja. Dan masuk akal juga ya, monster-monster ini bentukannya kecil karena jangan lupa Loki itu berusia 63 tahun sekarang, yang dapat dikatakan binatang-binatang yang ada di Underworld kemungkinan berusia lebih dari 50 tahun, yang wajar kan kalau ukurannya sangat-sangat besar sekali. Nah, di sini kita masuk ke chapter ya, di mana chapter pun dimulai langsung lanjutan dari sebelumnya, di saat negeri Esperia benar-benar terjadi perang besar dan kebakaran di mana-mana, seperti yang kita lihat di panel awal chapter ini. Para pasukan tetap semangat bertarung karena kemenangan adalah satu-satunya harapan agar mereka bisa hidup, di mana Brook yang sebelumnya masuk ke ruangan tahta pun hanya bisa bingung karena terlihat ada efek spiral, yang untuk ini pun akan kita bahas. Entah apakah ada hubungan dengan kemampuan Boy Iblisnya atau enggak, nanti akan coba kita singgung sedikit. Dimana ketiga sosok lainnya, si orang baru yang udah munculkan di halaman terakhir dari chapter lalu, ternyata dimunculkan semuanya di sini. Dari Shuri, si orang baru tersebut, dan burung hitam pun akhirnya ada panelnya sendiri. Brook yang sudah kebingungan dan fokus di sini pun dia langsung berlari ke arah Leuven dan berteriak kalau mereka membutuhkan medis dan memanggil sang raja dengan sebutan Big Bro. Di sini pun kita bisa melihat yang juga seperti prediksi kita di video lalu, kalau sosok burung hitam ini dengan mata Imu sudah pasti dia dirasuki oleh Imu yang benar saja. Di sini dia persis berada di mode yang sama seperti Saturn di God Valley. Imu tetap muncul tinggi nih di belakang dari monsternya yang dalam bentukan yang juga jelek dan aneh seperti itu. Brook pun masih fokus kepada Leuven dan mengingat momen kebersamaannya, dan disitu pun Imu terdiam, yang sepertinya di sini pun diperlihatkan ya kalau dia keluar sambil bilang kalau gangguan seperti ini adalah hal yang menyebalkan. Nah, terkait Imu ini sebenarnya sangat-sangat menarik sekali. Pertama, kita sudah melihat wujud Imu di Elbaf yang rupawan seperti apa. Tapi kenapa kita masih diperlihatkan bentukan Imu dengan siluet sebelumnya dan bukan bentukan baru yang kita lihat di negeri Elbaf ini? Dimana wujudnya pun sama persis seperti siluet lalu dengan mahkota tinggi yang ada yang kita masih nggak tahu apakah itu mahkota atau bukan. Lalu yang kedua, kalau burung hitam itu adalah Itsumari dari Mars, kenapa juga Oda menunjukkannya benar-benar full siluet hitam dari satu karakter ini? Dan kenapa tidak dibentukkan dalam jelas? Karena toh bukankah kita sudah melihat Mars bentukannya seperti apa? Dimana asumsi saya adalah kalau wujud Imu yang kita lihat di Elbaf itu semacam wujud berbeda yang berkali-kali juga sudah kita bahas di video teori dan juga video review ketika chapter Imu muncul. Jangan lupa di situ pun Gorosei sempat berkata seperti ada hal yang sangat unik nih kalau Imu harus turun ke dunia bawah, yang sepertinya wujud yang kita lihat di Elbaf adalah mungkin salah satu bentukan dari wujud Imu yang kita masih nggak tahu bentukan aslinya bagaimana ketika di Mary Joyce. Dan kira-kira siapa juga nih sosok yang dirasuki Imu di satu chapter ini? Karena kalau dalam bentukan siluet sudah jelas dia bukanlah Gorosei Mars yang ada. Karena sejauh ini sosok yang bisa dirasuki oleh Imu adalah para Gorosei dan juga Gunko saja, dan mereka semua memiliki satu kesamaan persis di antara masing-masing karakternya, yaitu semuanya tidak ada yang menua. Dimana teori saya kalau itu adalah hasil dari Deep Sea Covenant atau tier tertinggi dari kontrak mereka dengan Imu, yang dikatakan juga kalau totalnya ada 13 orang di seluruh dunia. Jika Gorosei terdapat 5 plus 1 juga dari Gunko yang berarti totalnya 6, maka masih ada 7 orang lagi nih yang kita masih nggak tahu siapakah 7 orang ini yang memiliki kontrak tertinggi dari Imu yang bahkan bisa dirasuki oleh Imu seperti yang kita lihat di satu chapter ini. Atau mungkin apakah teori nih di mana Gorosei tidak benar-benar 5 melainkan 6 karena terdapat satu pengkhianat yang bisa selamat dari kontrak Imu tersebut adalah satu sosok yang kita lihat di chapter ini. Dimana sebenarnya dulu saya pernah bahas di satu mega teori yang sepertinya udah cukup lama banget nih terkait kemungkinan adanya Gorosei yang bisa berkhianat. Tapi lagi-lagi bisa kalian tonton juga untuk videonya, nanti akan saya simpan di bagian sini. Oke, kita lanjut ya. Dimana di sini Shuri yang masih dalam wujud Domi Reversi pun dia berkata kepada Brook kalau kau tahu orang itu sudah mati kan? Brook yang masih shock hanya fokus ke orang yang duduk dan bilang, kau
Apa yang kau lakukan kepada Shuri? Kau tahu, aku telah memperhatikannya sejak dia baru lahir. Dia tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Tidak ada satupun hal yang aku tidak ketahui tentang dirinya. Dan Shuri pun nanya, lalu katakan padaku, Brook, apakah kau tahu kalau aku adalah seorang Tenryubito? Orang ini bukanlah ayah asliku. Apakah kau tahu hal tersebut? Brook pun kesal karena Shuri dari tadi memanggil Leofen dengan sebutan orang itu. Yang seharusnya itu adalah ayahnya, tapi kenapa dipanggilnya orang itu yang seakan-akan orang luar, orang aneh yang tidak diketahui. Dan Brook pun bilang lagi, apa yang kau katakan? Kau adalah anak dari Raja Leofen dan itu adalah sebuah fakta. Dan Shuri pun bertanya, apa kau punya bukti untuk hal itu? Dan Brook pun menjawab lagi, kalau itu tidak relevan karena hubungan ayah dan anak sudah terlihat jelas dan itu tidak membutuhkan bukti apapun. Shuri pun menjawab lagi, tidak, ini adalah sebuah perubahan hidup. Aku seharusnya dibesarkan sebagai seorang Tenryubito dan kau lihat 16 tahun hidupku selama ini adalah sia-sia karena harus hidup di dunia bawah. Yang ini pun kata-kata yang serupa yang pernah Shanks pura-pura katakan ketika bertemu Harald bersama Samrock di Mary Joyce juga. Shuri pun melanjutkan, apa kau sadar seberapa marahnya aku? Dan permintaan terkait 1000 budak itu pun sebenarnya tidak benar. Orang ini hanya tidak mau menyerahkan diriku saja. Orang ini adalah raja tidak berguna yang membuat seluruh rakyatnya dalam keburukan. Itu alasan aku membuatnya bertanggung jawab atas semua ini. Karena dengan raja yang mati, maka perang bisa berakhir. Dan Brook pun menjawab, tetapi kalah berarti negeri ini akan menjadi area tanpa hukum. Dan tentu saja Shuri pun menjawab kalau itu bukanlah urusanku. Dan situ pun si sosok satu ini yang akhirnya diperkenalkan dan ternyata dia benar-benar seorang God's Knight yang lagi-lagi benar-benar baru. Kita masih belum mengetahui satu karakter ini. Yang kebiasaan banget lah Oda munculin satu hal panel misterius di halaman terakhir yang banyak berteori kalau ini orang yang kita ketahui, ternyata dia karakter baru juga yang ngapain dibuat misterius seperti itu. Yang ternyata dia adalah God's Knight dari keluarga Main yang bernama Groh. Makanya jangan lupa ya, nanti juga kalau Gunko diberi nama adalah Main Gunko. Dia berkata, kalau aku mengingatmu, ada seorang bocah dengan rambut afro yang menyidi bawahan candle, kau tidak diperbolehkan untuk mendekatiku. Dan di sini pun kita diperlihatkan panel kalau mata dari Groh pun persis sama seperti Gunko atau Shuri, yaitu memiliki mata yang berbeda. Maka sebenarnya dari bagian ini pun sudah hampir dipastikan kalau mereka adalah ayah dan anak. Maka kalau begitu, saya pernah baca juga nih teori kalau Shuri bukanlah anak Leofen dan case-nya akan mirip seperti Bonnie, yang ternyata benar juga nih teorinya seperti itu. Yang saya lupa siapa yang berteori, tetapi mantap nih pemikirannya ke arah sana. Dimana mungkin faktor yang mendukungnya adalah seperti yang kita lihat di chapter lalu, di saat Brook cerita kalau Shuri tahu tentang Tenryubito, dan saat itu pun dikatakan kalau Candle sakit sampai berbulan-bulan, yang bisa jadi itu adalah ketika Candle hamil pada saat itu, makanya dia menghilang selama berbulan-bulan. Dan gak lama setelah itu kan, dia akhirnya dinikahkan oleh sang raja yaitu Leofen, karena lagi-lagi sosok Excalibur Candle akan memiliki reputasi buruk kalau dia punya anak tanpa memiliki ayah. Makanya Leofen pun menutupinya dan menjadikan dia sebagai istrinya. Ya walau baik lagi terkait dia yang ditinggal mati juga, ya biasalah tipikal ala-ala Tenryubito. Karena jangan lupa ibu dari Shanks aja dibunuh langsung oleh Garling. Lagi-lagi tidak adanya cinta di antara orang-orang ini. Tapi mungkin bagian menarik lainnya adalah kenapa ya Leofen harus berbohong ke seluruh negeri kalau yang diminta itu adalah Shuri dan bukan budak sampai membuat sebuah negeri dan seluruh rakyatnya berperang. Apakah dia seorang raja bangsat yang mengorbankan seluruh rakyat demi anaknya tersebut yang juga bukan anak kandungnya? Atau mungkin terdapat hal unik nih yang Leofen tahu tentang anaknya Shuri ini? Karena di sini pun Groh berkata terkait matanya tersebut, dia bilang kalau kita tidak biasanya untuk datang jauh-jauh ke negeri seperti ini dan mengambil seorang bocah. Namun bocah ini memiliki mata yang tidak identik, terlahir dengan hal seperti itu saja sudah sangat langka. Ya untuk hal ini pun sebenarnya sama juga nih di dunia nyata, di mana orang yang memiliki mata berbeda itu adalah hal yang sangat langka, yang bahkan banyak menyebutnya sebagai orang cacat juga. Dimana mungkin satu orang yang saya ingat adalah pemeran pria di musik video dari Taylor Swift, kalau nggak salah judulnya Style. Di situ cowoknya punya mata berbeda yang sebenarnya bagus sih, tapi udah katakan kalau itu adalah kecacatan. Dan di sini pun Brook melanjutkan kalau The Great One alias Imu menginginkan mata tersebut. Aku tidak bisa membangkitkannya sendiri sih, tetapi kemungkinan dia bisa membangkitkannya. Dan sebelum dia selesai bicara, dia pun akhirnya diberhentikan oleh Imu. Kau berkata terlalu banyak, Groh. Dan Groh pun hanya menjawab dan meminta maaf kepada Imu ini. Dimana dari sini dapat terlihat ya kalau Imu walau dia terlihat super galak, jahat yang bahkan bisa membunuh orang dengan mudah, tetapi dia cukup baik juga ya ke anak buahnya. Atau bukankah Somers dan Killingham aja di Elbaf diselamatkan dahulu oleh Imu baru menghajar
pengajar yang lain. Jadi bisa dikatakan kalau sosok negeri tuan ini, ya dia benar-benar memberikan benefit kepada anak buahnya para God Snake tersebut. Namun mungkin pertanyaannya adalah, kekuatan apa yang dibangkitkan dari mata tersebut? Untuk hal ini pun nanti akan kita bahas sedikit saja di bagian analisis. Karena bukankah aneh banget ngapain Imo datang sampai turun langsung ke satu negeri yang lagi-lagi kita nggak tahu, dan ternyata itu adalah negeri dari Brook ini. Lanjut di momen Suri yang diajak pergi pun, situ Brook yang masih belum bisa nerima dan bilang kalau semua ini hanyalah mimpi. Dia pun berkata, aku selalu mengganti popokmu, aku tahu semua tentangmu Ratu. Suri pun menjawab, kau berlebihan, mengeluarkan air mata seperti itu sangatlah menyedihkan. Aku butuh perlindungan yang jauh lebih kuat, dan jika aku pergi kemari Joy sekarang, maka aku tidak lagi membutuhkanmu. Dan ya di sini pun kita diperlihatkan bagaimana semua memori dari Brook terhadap Suri yang lagi-lagi berubah drastis, karena di bagian akhirnya Suri berubah menjadi seperti iblis, dan dia juga tidak bisa melindungi sosok yang menyelamatkan nyawanya, yaitu Leuven. Di sini pun Brook hanya pasrah dan melepas pedangnya menerima serangan dari Suri. Ya benar, di sini Suri menyerang Brook dengan serangan yang biasa Brook lakukan juga, yang bernama Gavotte Ben and Even, sebuah tusukan ala Anggar yang mungkin kalau Brook lakukan sekarang udah bisa membuat serangan pedang terbang, tapi di sini karena lagi-lagi mungkin skillnya masih lama, maka hanya tusukan dari pedangnya saja. Serangan tersebut pun menembus kepala Brook sampai ke bagian belakang, dan situ Brook hanya bisa bernyanyi dan lagi-lagi lirik yang sangat-sangat mirip dengan lagu Sake Bings. Namun tidak lama ternyata Brook masih hidup alias dia selamat. Dia dibangunkan oleh pasukan-pasukan lain yang tubuhnya penuh luka juga, dan mereka pun kaget karena kok Brook bisa selamat di saat sebuah pedang menembus kepalanya. Sebuah keajaiban kalau serangan tersebut tidak mengenai pembuluh darah besar dan bahkan merusak jaringan otakmu dan otakmu sendiri. Di saat para pasukan ini ingin menjelaskan terkait otak dari Brook, tetapi ya lagi-lagi kita harus dipotong oleh perkataan Brook yang bertanya, bagaimana dengan sang raja? Para pasukan pun langsung sungkan karena tahu kaptennya baru bangun dan gak mau bikin shock berlebih, tetapi Brook ngotot dengan bilang, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya mereka pun sini akhirnya cerita kalau mereka gagal menyelamatkan sang raja alias sang raja mati, dan orang-orang pun melihat kalau Princess Shuri pergi dengan kapal pemerintah dunia, di mana mayoritas rakyat pun sudah pergi meninggalkan negeri. Jadi dia tidak peduli lagi dimanapun mereka berada, toh mereka hanya menjadi seorang pengungsi pada saat ini. Dan begitulah akhir flashback dari Brook, di mana dari cerita tersebut dia pun kembali sadar dan mengingat momen akhirnya itu Shuri, lalu Leuven yang mati di depannya, dan hal ini pun persis terjadi seperti momen Luffy yang kembali ingat setelah hampir mati juga. Di sini Brook hanya teriak menangis yang sangat-sangat memilukan. Nah, sebelum kembali ke tambahan utama, cukup menarik nih kenapa karakter Brook bisa hidup, padahal bukankah dia tertusuk tepat di kepalanya, nembus sampai ke belakang kepala. Yang mungkin beda dengan Tetua Jarul karena katanya helmnya menyelamatkan, tetapi Brook tidak menggunakan pelindung kepala. Di mana opsi pertama jelaslah alasannya, karena dia beruntung seperti kata-kata pasukannya kalau tidak mengenai organ penting. Dan menariknya adalah ketika mau menjelaskan tentang otaknya, tetapi langsung kepotong oleh kata-kata Brook yang kita masih nggak tahu nih kenapa Oda memberikan clue singkat seperti hal tadi. Lalu opsi yang kedua adalah Shuri lah yang paham hal tersebut, dan dia sengaja mengincar daerah yang memang tidak membuat seorang mati pada saat itu. Di mana sebuah serangan yang hanya membuat orangnya terluka tetapi tidak sampai cacat dan tidak sampai mati juga. Yang hal ini pun sebenarnya cukup lumrah terjadi di dunia kita, di mana bukankah terdapat beberapa kasus nih di mana seseorang yang tertembak di kepala tetapi dia tidak mati karena dikatakan tidak menghancurkan organ vitalnya. Dan hal ini pula akan masuk akal karena sejak awal kita lihat tulang Brook di bagian kepalanya bukankah terdapat retakan cukup kecil, dan biasalah ala-ala Oda Sensei kalau kita diperlihatkan bekas luka atau hal-hal lain pasti ada hal penting nih yang membackground nih alasan kenapa bekas luka itu Oda terus munculkan selamanya seperti Luffy yang di sininya karena ketika dia ingin menjadi banyak lot kepada Shanks dan beberapa karakter lainnya. Dan untuk Brook karena dia sudah jadi tulang, di mana bagian sininya ternyata adalah perbuatan dari orang yang sangat-sangat dia sayangi, yaitu Princess Shuri ini. Atau mungkin terdapat alasan ketiga, dan ini sebenarnya yang paling liar, ya seperti yang kita suka lihat is our ninja way anjay. Jangan-jangan Brook memang mati dan alasan dia selamat karena ya baik lagi dia memakan Yomi Nomi. Jadi bisa jadi di teori ini kalau Yomi itu nggak bikin seseorang hidup lagi tetapi hanya untuk satu kali saja, tetapi memang tahunya jangan-jangan tidak bisa mati. Dan mungkin saja Brook memakannya ketika usianya masih kecil karena nantinya pun dia bilang kalau dia tidak tahu apa itu buah iblis. Jadi di saat dia menceritakan keluarganya melalui lagunya, di situ pun kemungkinan besar kalau Brook telah mati. Akhirnya dia lupa ingatan alias hanya separuh seperti yang terjadi di chapter ini, dan di situ pun Brook melanjutkan hidup dan nantinya menjadi berandalan di negeri Esperia. Di situ pun Brook melanjutkan hidupnya dan ternyata dia mati lagi oleh Shuri yang kita lihat di chapter ini, dan dia pun hidup lagi karena kemampuan buah iblisnya yang nantinya yang lupa ingatan sedikitnya diceritakan oleh pasukan yang juga kita lihat di chapter ini. Dan Brook pun kembali hidup
hidup, melanjutkan kehidupannya biasa sampai akhirnya nanti menjadi bajak laut dengan rumbar pirate. Dan yang lagi-lagi itu adalah bagian terakhir dari Brook karena nantinya dia sampai ke Florian Triangle yang pada saat itu ketika Brook harus kembali, dia harus tersesat dulu nih. Makanya di cerita awal kita dapatkan kan kalau Brook akhirnya tersesat dan tahu-tahu ketika kembali tubuhnya sudah menjadi tulang. Yang kira-kira menurut kalian mana opsi yang paling masuk akal dari yang 3 barusan? Coba tuliskan di kolom komentar. Dari di sini kita kembali lagi nih ke Elbaf yang aneh juga ya ngelihat Brook kembali bentukannya tulang karena bentukan manusia biasa tanpa kacamatanya pun menurut saya cukup keren sekali untuk Brook ini. Dia bilang kalau dulu aku bahkan nggak tahu apa itu buah iblis, yang hal ini pun sangat wajar kalau tadi barusan bilang Brook ini makanya memang ketika masih kecil dan tidak sengaja seperti Luffy juga. Brook pun melanjutkan, Princess benar-benar sangat berbeda setelah dia membunuh sang raja. Itu sangat-sangat mengerikan, dia benar-benar berwujud seperti iblis. Tapi selama ini aku selalu merasa kalau itu hanyalah sebuah halusinasi. Jika itu benar-benar nyata, hei kalian, apakah tidak masalah jika aku sekali lagi menaruh kepercayaan kepada Princess Shuri? Jika dia adalah seorang korban, maka aku ingin menyelamatkannya. Kumohon semuanya, tolong aku. Dan sini pun Brook berkata seperti itu sambil dia bersujud di hadapan semua nakamanya. Bahkan momen dia meyakinkan yang lain pun tentu saja ini sangat-sangat bikin sedih sekali karena terlihat bagaimana Nami sampai meneteskan air mata, dan untuk Franky gak usah ditanya lah, dia pasti langsung nangis. Ya benar, inilah jawaban yang sebenarnya diinginkan oleh Jinbei sejak awal, dimana dia butuh keyakinan jelas kalau mereka harus gimana, apakah membunuhnya atau jangan membunuhnya. Dan di sini pun Brook akhirnya membuat sebuah keputusan kalau mereka akan menolong Shuri ini. Dan tentu saja semua nakamanya menerima pendapat Brook dengan sangat baik, dan Jinbei pun berkata, tidak perlu seporongan itu, mari kita hancurkan es tersebut. Dan Nami pun berkata juga, aku rasa petir bisa menghancurkannya, dan Franky juga sama. Harusnya Radical Beam adalah satu-satunya harapan kita. Yang jujur nggak tahu ya, bukankah Loki sendiri yang bilang kalau yang bisa menghancurkan es tersebut hanyalah si tupai Ragnir doang, tapi nggak tahu nih apakah dari kru topi jerami ada yang bisa nanti menghancurkannya. Kita tunggu saja. Tapi bang, kok Usopp nggak disebut? Bukankah dia ngomong juga? Ya lagi-lagi baik lagi ya, jujur kagak jelas banget nih. Ini satu karakter Usopp perannya udah lama nggak ngapa-ngapain. Yang bahkan di satu video What If sebelum ini, di situ saya membahas kalau karakter Usopp nantinya mati juga, yang mungkin bisa tonton karena cukup menarik. Brook pun langsung lari duluan meninggalkan yang lain. Dan kalau kalian sadar, Brook juga kemampuannya sama-sama es dan juga es dari Underworld, yang kita nggak tahu nih apakah bisa dihubungkan. Kita baru pindah lagi nih ke sekolah Walrus, di mana Luffy yang sudah kenyang berkata kalau orang gila baru itu adalah musuh Elbaf kan, yang berarti dia musuhku juga. Sekarang kekuatanku sudah kembali penuh. Aku sudah merasa kalau aku tidak mungkin akan kalah. Dan di sini pun Luffy banyak nih melepas setelan baju Elbafnya, dan di sini pun dia sudah kembali ke setelan pabrik di mana dia melepas sepatu dan kembali menggunakan sendal yang luar biasa itu lagi. Dia pun melesat kencang langsung ke arah Loki dan Imu. Di sisi lain, Loki masih versus Imu, di mana di sini pun Loki mengejek Imu dengan bilang, "Hah, mengincar anak-anak, pemerintah benar-benar bermain kotor." Imu pun bingung dan bertanya, "Kau ingin tahu alasannya? Apakah perlu aku menjelaskannya?" Di mana 800 tahun lalu, ras raksasa dikalahkan karena mereka memutuskan untuk menolong anak-anak. Loki pun bingung dan berkata, "Hah, 800 tahun lalu? Apa yang kau katakan? Beberapa tahun tidak akan cukup untuk mengubah watak dari sebuah ras. Tanpa gagal, kalian akan berlutut ketika anak-anak kalian diculik oleh orang lain." Hal-hal yang sedang terjadi saat ini tidak lagi relevan dengan keadaan sejarah, karena pada akhirnya sejarah akan selalu berulang kembali. Sudah terlambat untuk saat ini karena kalian semua adalah budak bagiku. Loki tentu saja kesal mendengar hal tersebut dan bilang, "Apa yang berusaha kau katakan? Hei bodoh." Di situ pun Loki siap memukulnya kembali dengan Ragnir. Namun ya di sini Luffy yang sebelumnya terbang dengan sangat cepat, akhirnya dia pun sudah siap dan langsung menunjuk Imu sambil bilang, "Pergi dari Elbaf." Dan itulah penutup chapter kali ini. Oke, sebelum bahas lain-lain yang cukup menarik untuk bagian analisis, tapi pasti banyak banget nih dari kalian dan bahkan di sosial media yang bilang, "Lah, Imu lemah banget, masa ditonyok Luffy sampai seperti itu?" Yang biasanya orang-orang yang ngomong kayak gini, mereka bukanlah pengikut One Piece yang benar. Karena mungkin buat pengikut One Piece yang udah lama, udah tau lah pola dari Oda biasanya akan seperti apa. Karena bukankah memang begitulah pola yang biasa Oda lakukan? Karena kalau kalian ingat bagaimana awal mula Luffy versus Kaido dulu, jangan lupa ya di situ Luffy menonjok Kaido naga pakai Elepantogan dengan muka sama putih nih dari Kaido yang seakan-akan terlihat dia kalah. Tapi tahu nanti ujungnya gimana? Ya benar, Luffy cuma satu hit doang di Raimei Hake oleh Kaido di
arc tersebut di sesi awal. Yang apakah hal sama akan terulang di sini oleh Imu yang menghajar Luffy juga. Tapi yang menarik adalah akhirnya ada satu serangan ya yang berhasil nembus dan mengenai Imu di saat semua serangan Loki berhasil dihentikan dengan tameng bola-bola hitam yang aneh itu yang bisa diubah bentuk-bentuknya. Di sini pun terlihat ya kalau Loki masih dalam keadaan kondisi luka cukup parah. Seperti yang kita tahu, dia ini pasca diserang oleh Gunko dan Shamrock. Jadi memang seperti kita prediksi sejak awal kalau Loki tidak akan olot dan bukanlah lawan utama dari Imu yang ada di chapter kali ini. Juga arc ini sepertinya bukanlah saat Imu versus Luffy yang akan habis-habisan, karena kalau diperhatikan kata-kata terakhir Luffy saat tonjok Imu adalah pergi dari Elbaf. Ya benar, tujuan Luffy bukan untuk mengalahkan Imu, tetapi untuk mengusir Imu aja. Itu sudah cukup. Dan ini akan nyambung nih dengan batasan menarik dari Imu yang turun ke bawah yang tadi kita bahas sedikit di bagian awal dari kata-kata Gorosei juga. Tapi mungkin pertanyaan lainnya adalah, tapi kok Imu bisa ditonjok seperti itu bang? Apakah dia nggak punya haki atau gimana? Yang sebenarnya untuk jawabannya pun enggak juga ya. Imu bukankah punya Hausko haki yang sangat-sangat kuat sekali yang terasa dari Elbaf sebesar itu sampai ke Underworld juga. Dimana di case ini, pure lah alasan kenapa dia bisa ditonjok karena dalam kondisi nggak siap aja. Jangan lupa ya, haki itu seringkali dalam kondisi aktif dan bukan skill pasif. Apalagi kalau fokusnya sedang berbeda, maka dapat dikatakan orang tidak akan siap. Persis seperti bagaimana Kaido juga yang sempat ditonjok Luffy, dan bahkan oleh para Skabar pun sama. Karena bukankah Kaido bisa melihat masa depan tetapi tidak bisa menghindarinya karena pada saat itu dia memang sedang tidak siap, atau dalam kata lain tidak mengaktifkanlah si bagian Kenbunsoku hakinya ini. Tapi oke lah, kita bahas bagian menarik juga yang ada di chapter ini, yaitu kenapa Leuven bisa mati. Jangan lupa ya, dia didomi reversi oleh Imu, dan di review chapter lalu pun kita pernah membahas ya kalau domi reversi ini aneh banget karena ada berbagai macam, ada berbagai case, berbagai tipe yang sangat-sangat berbeda semua dan aneh sekali. Dimana ada contoh dari Rock, ada Dori Brogi juga yang ketika mereka mati langsung flip dan akhirnya hidup normal lagi. Tetapi kenapa untuk Leuven dia bisa mati? Yang bukankah ini aneh banget? Apakah mungkin ini ada hubungan dengan mata dari Shuri nih karena kekuatannya tersebut yang kita masih belum tahu apa? Namun kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Shuri ini? Apakah mungkin juga ada hubungan dengan mata puding yang ada 3 juga nih yang kita masih belum tahu kekuatannya apa juga dari mata puding lagi? Yang bukankah ini nambah lagi hal-hal berbeda dari permataan yang ada di dunia One Piece yang sebelumnya belum pernah ada seperti itu? Yang apakah mungkin hal tersebut adalah kasarnya kalau Shuri bisa menetralkan kemampuan dari iblis, terutama kemampuan dari Imu, Gas, dan lain-lain, makanya akhirnya dia bisa membunuh efek domi reversi yang ada. Dan itu pula alasan kenapa pada akhirnya Imu nantinya mengambil Shuri sebagai pelayan utamanya dan memberikannya di Psychovalent atau kontrak tertinggi yang termasuk ke 13 orang yang ada di dunia. Karena bukankah ini adalah hal yang sangat-sangat menarik sekali yang kira-kira kalau menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah mungkin gitu aja untuk satu review kali ini, yang tapi jujur sih ini flashback dari Brook itu sangat-sangat gila sekali. Masa lalunya bukan cuma sakit dari sisi fisik saja, tetapi mentalnya menurut saya udah definisi ultimate banget dari karakter Brook kita. Ketika kecil ditinggal oleh keluarga yang kita juga nggak tahu ya apa hubungannya dan gimana keluarganya pada saat itu. Lalu juga sosok yang nyelamatin hidupnya alias sang Raja Leuven dibunuh oleh anak yang dia rawat sejak kecil lalu meninggalkan dirinya bahkan menusuknya yang bisa membunuhnya. Dan bagian ini yang sebenarnya cukup ke-skip juga cukup lama ya. Kita nggak tahu setelahnya gimana karena tahu nantinya Brook menjadi bajak laut dari Rumbar. Dimana prediksi saya sih setelah negaranya kacau dan tidak ada hukum karena bukan bagian dari pemerintah dunia lagi, pada akhirnya Brook memutuskan menjadi bajak laut dan mungkin nanti dia akan membawa pasukan-pasukan tempurnya yang ada di negeri tersebut. Makanya nanti rata-rata kru dari Rumbar kalau mereka semua suka musikan karena kemungkinan besar mayoritas dari negeri Esperia ini juga. Cuma mungkin nantinya muncullah sang kapten lain yang kita nggak tahu dia ini backgroundnya gimana, tapi karakternya kita tahu namanya Yorkie dari Rumbar Pirates, tapi kita nggak tahu bagaimana belakangnya. Toh jangan lupa setelah dia sakit, akhirnya nanti Brook yang menggantikan dan menjadi kapten dari Rumbar Pirates juga. Nah disitu pun Brook kehilangan kaptennya dan nanti dia harus kehilangan semua nakamanya yang kasarnya harus 50 tahun dulu dia hanyut hidup sendirian di Florian Triangle. Yang bayangkan betapa hancur mental seseorang seperti itu. Makanya kemunculan Luffy benar-benar menjadi fajar atau matahari bagi Brook yang selama ini dalam keadaan gelap dan kelam. Dan bagi yang merasa flashback Brook ini berakhir di tengah-tengah yang seakan-akan menggantung, yang jujur ya, sejujurnya bagi saya pun sama. Karena bukankah kenapa Imu datang, lalu juga siapa satu sosok God Snake Grow ini, dan juga banyak alasan-alasan lain terskip begitu saja dan kita masuk kembali ke Elbaf, yang bukankah ini sangat nanggung yang kesannya nggak guna flashback dari Brook juga. Tapi kalau mungkin nanti nih akan ada momen dari Shuri yang kembali sadar dengan Brook tersebut, yang pastinya hal ini pun terjadi ketika Imu sudah diusir keluar oleh Luffy. Nah Shuri alias Gunko yang bebas, dan situ pun mungkin nanti akan ada reuni nih dari Brook dan Shuri yang terjadi, dan mungkin pada
pada saat itu kita akan mendapatkan lagi sedikit flashback cerita pasca Brook ditinggal dan nantinya menjadi bajak laut. Ya intinya agar nyambung lah dengan flashback utamanya bagaimana. Tapi kita nilai dulu untuk satu chapter ini, langsung saya kasih nilai aja 9 dari skala 10. Oke, itu aja untuk satu review kali ini. Buat kalian juga yang belum nonton video-video DNM sebelumnya, ada beberapa video menarik seperti teori dan juga what if nih. Buat kalian yang suka nanya, bang bikin video bang, upload video. Oke, kalian udah nonton belum video-video sebelumnya? Dan kalian juga boleh bantu support channel Filmi dengan join membership di bawah yang cuma goceng doang, bahkan lebih murah dari kopi 8 ribuan yang keliling. Dan kalian bisa mendapatkan badges berry di sebelah nama kalian, plus juga bisa dapat stiker-stiker unik dari per One Piece-an ini. Atau mungkin buat yang gratisan minimal ya subscribe dan share video ini ke teman kalian. Dan itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.